mereka tidak berkomunikasi dengan tokoh-tokoh yang mereka deklarasikan itu. Jangankan meminta izin, jangankan meminta restu, berkomunikasi pun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat Ben, semenjak beberapa hari terakhir ini kita telah melihat demikian ramai deklarasi calon presiden yang dilakukan oleh relawan-relawan. Padahal waktu Pilpres masih lama lagi, masih sekitar 3 tahun lagi. Tetapi yang membuat kita merasa aneh, setiap ditanya wartawan, para deklarator dari pelaksanaan deklarasi para capres ini, selalu jawab mereka mengatakan bahwa mereka tidak ada berkomunikasi dengan capres yang mereka deklarasikan. Kalau tidak keliru, saya semuanya mengatakan sama sekali. Semua deklarator dari para capres yang mereka deklarasikan mengatakan bahwa mereka tidak berkomunikasi dengan tokoh-tokoh yang mereka deklarasikan itu. Jangankan meminta izin, jangankan meminta restu, berkomunikasi pun tidak. Ini terasa aneh. Seseorang yang dideklarasikan oleh orang lain untuk maju sebagai calon presiden, namun yang mendeklarasikannya sama sekali tidak berkomunikasi tentang hal ini dengan orang-orang atau tokoh-tokoh yang akan mereka deklarasikan itu. Pada hakikatnya mereka ingin menjelaskan kepada publik bahwa pendeklarasian para tokoh yang mereka deklarasikan itu tanpa sama sekali ada dorongan atau ada semacam skenario dari tokoh yang mereka deklarasikan itu. Kegiatan kami tentang deklarasi ini adalah lahir dari refleksi 4 tahun kepemimpinan Anies di Jakarta. 4 tahun itu tepatnya jatuh pada tanggal 17 Oktober kemarin ya. Diskusi ini kemudian melahirkan untuk deklarasi hari ini. Kegiatan kami deklarasi tidak memberitahukan kepada Anies, tidak bersurat kepada Pak Anies ya, sehingga kami punya keyakinan Anies tidak tahu ini. Kalaupun beliau tahu, mungkin karena adanya berita 1-2 hari ini. Kami melihat sosok Pak Ganjar itu mumpuni dan memang layak untuk menerima tongkat estafet dari Pak Jokowi. Jadi tugas kami sebagai relawan adalah memperkenalkan Pak Ganjar ke seluruh Indonesia, kelayakan Pak Ganjar sebagai calon penggantinya Pak Jokowi. Jadi ketika sudah ada restu atau tidak, kami tidak fokus ke situ. Yang kami fokuskan adalah memperkenalkan Pak Ganjar, keahlian Pak Ganjar, kelebihan. Ini adalah aspirasi dari kaum muda, ini aspirasi dari sebagian besar masyarakat Indonesia agar terwujud pasangan Prabowo-Puan Maharani. Ini adalah inisiatif dari kami, tokoh-tokoh pemuda yang berkumpul, bergabung, akhirnya bersepakat untuk mendeklarasikan pasangan Prabowo-Puan. Belum pernah ada komunikasi dengan Bapak Prabowo ataupun dengan Ibu Puan Maharani ataupun dengan partainya, Partai Gerindra ataupun Partai PDIP, kita nggak pernah komunikasi. Ini memang sekali lagi terasa aneh. Masa iya seorang calon presiden
sama sekali tidak ada berkomunikasi dengannya sebelum calon ini, sebelum tokoh bangsa ini dideklarasikan sebagai calon. Namun apapun langkah yang dilakukan oleh anak bangsa untuk mencari pemimpin yang baik adalah positif. Sehingga dengan demikian kita nanti akan dapat pemimpin yang benar-benar sesuai dengan kehendak rakyat, sesuai dengan kebutuhan bangsa dan negara. Sahabat BN, jika kita perhatikan fenomena deklarasi jauh-jauh hari ini oleh yang menamakan dirinya pendukung atau relawan para tokoh ini adalah akibat ambang batas yang masih ada untuk pencalonan presiden dan wakil presiden saat ini. Andaikan ambang batas persyaratan untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden harus melalui partai dengan presidential threshold 20%, tidak ada jelas deklarasi jauh-jauh hari ini tidak akan ada. Sebab deklarasi ini kelihatannya adalah upaya untuk mengangkat popularitas tokoh yang akan maju nanti. Sebab partai jelas akan melirik tokoh-tokoh yang elektabilitasnya tinggi. Mana-mana nanti tokoh-tokoh yang menurut hasil survei elektabilitasnya tinggi, itulah nanti yang akan dilirik oleh partai. Karena itu dari sekarang kelihatan upaya untuk mengangkat elektabilitas tokoh-tokoh yang akan maju ini oleh para pendukungnya, oleh para relawannya, sedang diupayakan dengan cara melakukan deklarasi jauh-jauh hari. Dengan demikian wajar kalau banyak tokoh-tokoh bangsa ini yang menghendaki agar dihapus presidensial threshold atau ambang batas yang ada sekarang. Antara lain tokoh-tokoh yang telah deklarasi, Ganjar Pranowo yang sekarang Gubernur Jawa Tengah, di mana ada juga yang mendeklarasikannya dengan memasangkannya dengan Erick Thohir. Anies Baswedan sekarang Gubernur DKI Jakarta tidak dengan pasangan sama sekali. Siapa lagi? Dan yang baru saja dideklarasikan yang sekaligus telah ada pasangannya sebagai cawapres, yakni Prabowo Subianto, Puan Maharani. Di antara deklarator ini ada juga yang mengatakan mereka sengaja untuk tidak melakukan komunikasi, untuk tidak memberitahu para tokoh yang mereka deklarasikan itu sebagai capres, karena takut ini tidak dibolehkan. Ini apakah iya? Apakah iya begitu? Dari sejumlah tokoh yang telah dideklarasikan untuk capres tersebut, sampai sekarang tidak ada yang ngomong
yang mengatakan bahwa mereka tidak setuju dideklarasikan. Apalagi mereka mengatakan melaporkan orang yang mendeklarasikan mereka itu, karena mereka melakukan deklarasi tanpa sepengetahuan yang dideklarasikan. Kalau sempat ada para capres atau para tokoh yang telah dideklarasikan ini melaporkan deklarator karena mereka tidak merasa senang dideklarasikan, baru ini hangat. Tetapi sampai sekarang kalau kita perhatikan belum ada seorang pun tokoh kita yang telah dideklarasikan ini melaporkan deklaratornya karena mereka tidak senang dideklarasikan, karena mereka tidak diberitahu sebelum dideklarasikan. Tidak ada seorang pun. Namun itulah dunia politik. Kalau tidak aneh namanya tidak politik. Inilah dunia politik yang selalu berada di area atau di wilayah abu-abu. Sulit ditebak, sulit diterka, sulit diramal. Dan yang tidak kita inginkan tentu sulit dipercaya. Akan tetapi di dalam memilih di TPS nanti, tentu kita harus tahu orang yang kita pilih. Walaupun kita tidak perlu berkomunikasi dengan orang yang kita pilih itu sebelumnya. Seperti para deklarator sekarang ini yang tidak berkomunikasi sama sekali dengan tokoh-tokoh yang mereka deklarasikan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.